Halo, perkenalkan, saya Niki Clara. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah berpartisipasi dalam kegiatan video online mentoring ini yang telah dilaksanakan oleh UC Japri. Nah, dalam video ini, saya mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang telah teman-teman ajukan dalam video mentoring online sebelumnya. So, stay tune ya! Oke, nah untuk menjawab pertanyaan yang pertama tentang kolaborasi, apakah kolaborasi itu artinya harus berkompetisi atau justru malah bekerja sama untuk sesuatu yang luar biasa? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, aku sih lebih memilih bahwa kolaborasi itu bisa menjadikan satu produk atau bahkan dua produk itu menjadi sangat luar biasa. Karena kolaborasi itu bisa terjadi antara produk A dengan produk B atau bahkan bisa terjadi dengan banyak produk. Misalnya, kalau kita ngomongin tentang kolaborasi, apakah akan menyebabkan kompetisi? Kalau menurut aku sih tentu enggak. Karena kenapa? Karena untuk membentuk suatu produk, kita perlu menentukan namanya USP atau Unique Selling Proposition, yang artinya adalah sebuah value, sebuah hal yang sangat-sangat bisa diingat oleh konsumen kita. Gak usah jauh-jauh, misalnya kalau misalnya kita ngomongin tentang sebuah brand, sebuah produk yang kaitannya tentang air minum, teman-teman udah tahu belum di otak kepala? Pasti langsung ingat brand tersebut. Itu namanya adalah USP atau brand yang tanpa gak usah jauh-jauh kita keluarkan, kita unjuk-unjukkan bahwa kita itu lebih hebat dari yang lainnya, konsumen kita udah langsung ingat itu adalah produk kita. Jadi untuk membentuk suatu produk, kita harus tahu bahwa kita punya value, kita punya USP yang tentunya membedakan produk kita dengan produk yang lainnya. Nah, untuk membentuk suatu kolaborasi, kita perlu mencari tahu apa value kita yang ingin kita tampilkan kepada konsumen, dan value itu bisa didukung oleh produk lain dengan hasil kolaborasi. Jadi jangan sedih. Nah, kolaborasi itu bisa juga tentunya ada dua. Yang pertama, kolaborasi karena event tertentu, atau yang kedua adalah kolaborasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Event tertentu misalnya apa? Contohnya, dalam suatu pandemik ini, kita kaitkan dengan pandemik, misalnya kita butuh suatu produk atau adalah produk new normal. Jadi di dalam produk tersebut ada masker, kemudian ada hand sanitizer, kemudian ada juga kacamata misalnya, dan kemudian juga mungkin bisa juga adalah tas, handbag, karena saat ini Jakarta dilarang, pemerintah sudah melarang kita untuk menggunakan plastik. Jadi untuk membentuk suatu produk ini, kita mungkin hanya memproduksi masker, tapi dengan adanya kolaborasi, kita bisa membuat satu paket new normal package dengan hasil kolaborasi dengan teman-teman yang lainnya atau produk-produk lainnya. Itu adalah kolaborasi yang berkaitan dengan suatu campaign atau event. Yang kedua adalah kolaborasi dalam rangka suatu hal yang kita dukung secara bersama. Let's say kita membicarakan tentang campaign pandemik kepada teman-teman siswa yang ada di luar. Misalnya kita ingin membuat suatu online mentoring untuk mendukung teman-teman yang ada di daerah itu belajar. Nah, kita butuh adanya produk yang mendukung hal tersebut. Jadi kolaborasi itu bukan berarti kita berkompetisi dengan orang lain, dengan produk lain untuk sama-sama menunjukkan kekuatan kita. Tapi kolaborasi itu adalah kita menyatukan value-value antara produk kita dengan produk yang lain untuk mencapai suatu tujuan yang baik. Jadi bagi teman-teman, jangan lupa untuk berkolaborasi, langsung cari tahu value apa yang kita butuhkan dan itu kita temukan di produk lain. So, selamat berkolaborasi! Nah, kalau ngomongin tentang marketing, Kak bagusan endorse suatu produk menggunakan KOL atau Key Opinion Leader atau menggunakan selebgram atau menggunakan fitur-fitur platform ya, seperti contohnya Instagram Ads, Facebook Ads, atau bahkan justru iklan-iklan di salah satu e-commerce yang membuat kita menjadi seller atau menjadi top produk. Nah, kalau kita ngomongin hal itu, kita harus tahu awalnya adalah target konsumen kita.
atau kepada siapa kita ingin menjual produk tersebut. Karena kenapa? Karena semua channel, semua cara untuk menggunakan marketing, baik itu endorsan atau menggunakan platform, itu mempunyai hasil yang berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, jadi yang mana nih Kak yang diduluin? Kalau menurut aku adalah kita harus dulu memahami siapa target konsumen kita, dan itu akan kita masukkan dalam setiap planning. Nah, kalau misalnya endorsan ini ternyata target kita adalah banyak, target kita itu mengikuti selebgram A, tentunya kita juga bisa mengambil pertimbangan bahwa boleh juga nih kita pakai salah satu cara untuk memasarkan produk kita melalui endorse dari selebgram A ini. Tapi kalau misalnya produk kita itu justru konsumen kita banyak yang melihat produk kita tuh melalui platform Instagram dan juga Facebook atau e-commerce, tentunya kita harus mengutamakan menawarkan produk kita itu melalui platform-platform yang ada. Dan untuk ngomongin marketing plan ini, jangan lupa kita juga harus memikirkan budget. Jangan sampai pilar budget itu mengganggu pilar-pilar produksi, pilar-pilar distribusi, dan juga pilar-pilar marketing lainnya. Jadi kalau kita ngomongin marketing, jangan lupa harus ada target konsumen yang kita tuju, dan yang kedua harus sesuaikan dengan budget. Lalu apakah semuanya ini bisa menjadi sinergi yang baik? Tentunya, misalnya adalah kalau misalnya ternyata konsumen kita atau target konsumen kita itu memilih KOL A atau selebgram A, dan juga akhirnya dia memverifikasi produk kita itu melalui Instagram, tentunya marketing ini atau rencana marketing ini harus bisa bersinergi dengan baik. Jangan sampai bahwa setelah kita mengeluarkan budget yang cukup gitu, yang cukup besar kepada selebgram A, ternyata ketika konsumen kita melihat produk kita di Instagram atau di Facebook atau justru malah di e-commerce, tidak didukung oleh informasi seperti yang selebgram A ini rekomendasikan. Jadi, kalau misalnya teman-teman ingin menawarkan produk, selalu ingat yang pertama adalah target konsumen kita, dan yang kedua budget, yang ketiga bagaimana caranya informasi yang kita berikan kepada KOL ataupun informasi yang kita berikan kepada platform itu harus bisa bersinergi dan berkesinambungan. Selamat untuk menawarkan jasa kepada selebgram dan juga platform. Nah, pertanyaan ketiga adalah tentang planning. Kalau bagi teman-teman entrepreneur atau yang ingin memulai menjadi entrepreneur, selalu ingat bahwa dari produksi sampai dengan barang itu sampai kepada konsumen kita, itu adalah sebuah rencana. Tetapi aku kali ini tidak akan membahas sampai setiap pilar itu aku bahas planningnya, tapi aku hanya akan membahas atau menjawab pertanyaan mengenai marketing plan. Kalau kita ngomongin tentang rencana marketing atau rencana pemasaran, ada beberapa hal-hal atau instrumen-instrumen yang harus kita pikirkan. Sebelum kita menentukan marketing plan, tentunya kita harus menentukan beberapa hal. Yang pertama adalah target konsumen kita. Kita harus tahu produk kita ini kira-kira target konsumennya siapa. Apakah itu wanita atau pria, umurnya, daerahnya di mana, atau bahkan hobinya dia, atau bahkan juga adalah latar belakang pekerjaan, bahkan latar belakang pendidikan. Karena ketika kita mengetahui target, karena kalau misalnya kita sudah mengetahui target konsumen kita siapa, itu akan menentukan image atau bagaimana caranya produk kita itu ingin dilihat oleh target konsumen kita. Setelah kita mengetahui dua hal ini, baru kita mulai masuk kepada marketing plan. Kalau kita ngomongin tentang marketing plan, itu ada beberapa instrumen yang tadi aku sebutkan di awal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu adalah where. Di mana sih kita ingin memasarkan produk kita? Itu berkaitan dengan channel-channel yang kita gunakan. Bisa juga kita menggunakan sosial media yang lebih eksis sekarang, yang bisa juga menggunakan Instagram, Facebook, atau bahkan yang sekarang eksis ada TikTok gitu ya. Dan yang kemudian apakah kita juga bisa menggunakan website? Selain itu, channel-channel yang lain, misalnya kita juga bisa menggunakan KOL atau juga e-commerce. Setelah kita menentukan channel, kita harus menentukan tema. Karena kalau kita tahu tentang tema apa yang ingin kita gunakan, kita akan bisa menentukan bagaimana caranya
konten yang ingin kita sampaikan, yang ingin kita perlihatkan kepada konsumen kita, dan untuk bisa menceritakan produk kita itu sendiri. Jadi setelah menentukan channel, kedua tentukan konten. Yang ketiga adalah budget. Jangan lupa kalau kita harus menentukan budget. Karena budget itu adalah hal yang terpenting. Jangan sampai kita sudah susah-susah menentukan konten, susah-susah menentukan channel di mana, tapi kita lupa bahwa ada budget yang harus kita sisihkan dari setiap pilar-pilar alur dari produksi sama dengan konsumen adalah budget marketing. Jadi bagi teman-teman yang ingin membuat marketing plan, tentukan 3 hal tersebut dan selamat membuat marketing plan. Aku selalu percaya bahwa setiap produk itu mempunyai story. It always start with a story. Dan kita sebagai seorang entrepreneur ataupun seorang penjual, kita harus mampu menceritakan story dari produk kita. Story behind the scene atau bahkan background dari produk kita itu kepada konsumen. Seorang entrepreneur yang baik atau seorang seller yang baik mampu menceritakan story tersebut kepada konsumen. Lalu bagaimana sih Kak caranya untuk bisa menceritakan story tersebut? Terutama dengan story tentang kebersihan atau higienitas. Nah, adalah menggunakan cara yang pertama, channel. Teman-teman pasti tentu, tadi sebelumnya di pertanyaan ketiga atau pertanyaan kedua, aku selalu menyebut channel marketing yang kita gunakan. Baik itu sosial media, baik itu website, atau bahkan justru online platform. Di channel tersebut ada deskriptif, ada konten yang bisa kita tuliskan mengenai story kita. Story dari produk kita, baik bagaimana kita menjaga kebersihan, bagaimana caranya kita menjaga higienitas, dan juga supaya konsumen itu merasa aman ketika menggunakan, ketika menikmati produk kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika konsumen itu mendapatkan produk kita, kita juga bisa menyelipkan story tersebut di dalam produk kita. Let's say, misalnya teman-teman produknya adalah makanan, atau produknya teman-teman adalah produk siap pakai. Kita juga bisa melampirkan atau kita juga bisa mencetak ukuran kecil tentang story kita. Story bagaimana kita mengutamakan kebersihan dan higienitas dalam setiap pengiriman, dalam setiap proses produksi, sampai dengan produk kita ini sampai kepada konsumen. Dari situ konsumen akan mendengarkan story kita dan cerita kita tentang background dari produk kita. Jadi jangan takut, konsumen mau kok mendengarkan cerita kita karena semua produk itu pasti punya cerita. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, bagi teman-teman yang baru saja menjadi entrepreneur atau pengusaha mandiri, jangan takut. Karena sebagai seorang entrepreneur atau pengusaha mandiri, kita harus percaya namanya proses. Kaitannya dengan Instagram atau kaitannya dengan sosial media, Instagram, Facebook, atau yang sekarang lagi eksis adalah TikTok, kita harus memikirkan 2 hal, quality dan juga quantity. Apakah quantity atau quality Kak yang bisa harus kita pikirkan terlebih dahulu? Karena kalau menurut aku semua hal itu penting. Yang pertama adalah yang harus kita tingkatkan quality-nya dulu. Quality atau konten-konten yang kita buat atau produk-produk yang ingin kita tampilkan, story-story yang ingin kita tampilkan di setiap sosial media itu harus bisa mewakilkan story dari produk kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kuantitinya. Dengan kuantiti yang terus retensinya bagus atau yang terus menerus kita keluarkan, itu juga bisa melihat atau memberitahukan kepada konsumen atau juga kepada target konsumen kita bahwa konsumen itu mampu percaya atau bisa percaya dalam produk kita. Jadi bagi teman-teman, percaya dengan proses dan juga harus memperhatikan quality dan juga quantity. Jangan cuman supaya kita followersnya banyak, kita terus mengeluarkan konten-konten sebanyak-banyaknya, bahkan konsumen kita juga nggak melihat gitu. Tapi kita harus juga memikirkan quantity dan juga quality. Dan juga jangan lupa untuk setiap postingan, untuk setiap konten yang ingin kita ceritakan, setiap story yang ingin kita gambarkan dari produk kita kepada konsumen kita, itu harus juga mewakilkan tadi value dan juga USP yang dimiliki oleh
produk kita sendiri. Dan percaya proses ya. So, bagi teman-teman yang baru saja menjadi entrepreneur ataupun yang juga baru menjadi pengusaha mandiri, jangan pernah takut untuk membuat konten, jangan pernah takut untuk memulai memasarkan produk kita, karena aku percaya konsumen mampu menentukan produk mana yang ingin dia beli dari bagaimana caranya kita memasarkan produk tersebut. Tetap berjuang ya para pengusaha mandiri muda. Selamat! Aku harap jawaban aku dapat membantu teman-teman untuk dapat menjalankan dan mengembangkan usaha teman-teman. Tapi bagi teman-teman yang ingin masih menanyakan tentang seputar entrepreneur, seputar usaha ataupun marketing, teman-teman bisa langsung tanyakan ke Instagram aku di @nickyklara, NICKYCLARA, dan kita bisa langsung diskusi di situ ya. So, salam japri, jadi pengusaha mandiri.